mikir. Benar banget ya teman-teman, gak sempat mikir. Jadi kita fokus aja pada hafalan kita sebelumnya, pada studi kasus yang telah kita buat sebelumnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga ada manfaatnya. Di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan kendala yang sering dialami oleh peserta program PPG guru tertentu saat UP/UK PPG periode keempat, baik di hari pertama, hari kedua, dan di hari ketiga. Kita akan rangkum setidaknya ada 4 masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman dan menjadi buah pikiran apakah nanti saya bisa lolos atau tidak. Simak informasinya sampai habis. Yang pertama adalah teman-teman ya, tidak bisa mengetik nama dan tidak bisa login. Ini ada beberapa teman kita di grup yang mengalami kendala seperti ini. Sebenarnya solusinya sangat mudah. Teman-teman bisa keluar dari aplikasi exam browser terlebih dahulu, kemudian nanti bisa login lagi. Nah, bagaimana cara keluar dari aplikasi exam browser? Caranya mudah banget ya. Kalian cukup menekan tombol kontrol CTRL ya, kemudian plus C, kemudian plus B. Nah, ya. Kontrol plus C plus B secara bersamaan. Nah, nanti bakal tertutup aplikasi exam browser. Setelah itu teman-teman bisa run lagi aplikasi exam browsernya ya. Biasanya ini terjadi ketika ada perangkat yang tidak connect pada aplikasi exam browser. Maka dari itu kita harus close aplikasi exam browsernya, kita open lagi. Setelah hijau semuanya, kita bisa run lagi aplikasinya. Beres ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa mengetik studi kasus. Ini sedih banget ya dialami oleh PPG pilot tahap 3 ini. Di hari kedua teman-teman, di hari kedua beliau mengalami kendala ini, tidak bisa mengetik pada saat menyelesaikan studi kasus, padahal soal-soal sebelumnya sudah diselesaikan dengan baik. Dan ini juga sudah diadukan ke tim pengawas, tapi pengawasnya sekali lagi nggak ada solusi. Dan diberikan solusi itu di 1 menit terakhir. Jadi si peserta ini mengerjakan studi kasus dalam waktu 1 menit. Kalian bayangkan ya, ngetik soalnya aja mungkin belum selesai. Kita aja yang 30 menit itu kerasa seperti 5 menit. Bayangkan kalau si peserta ini ngerjakan studi kasus dalam waktu 1 menit. Apakah selesai? Tidak. Ya, tidak selesai. Bagaimana kalau tidak selesai? Apakah ada remedi atau tidak? Nah, nanti ya teman-teman ya, mudah-mudahan ada remedi seperti itu. Tapi di tahap 1 itu ada remedi, sedangkan di tahap 2 itu tidak ada remedi. Tahap 2 itu kurang lebih ada 12 ribuan yang tidak lolos. Kenapa? Apakah bertambah? Apakah normal? Nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tiba-tiba keluar aplikasi exam browser. Nah, kalau misalnya ini terjadi, teman-teman bisa hubungi pengawas. Nanti misalnya terclose aplikasi exam browser, silahkan di run lagi. Barangkali misalnya laptopnya itu ya overhot, hangat ya teman-teman ya. Sistem prosesornya kerjanya terlalu keras. Kalau misalnya ada laptop pengganti, silahkan ganti dengan laptop lagi biar kejadiannya nggak berulang teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada laptop, ya udah gunakan laptop itu saja. Tapi misalnya kalau keluar lagi, ya hubungi admin atau pengawas lagi ya, karena di pengawas lah yang bisa mengaktifkan akunnya teman-teman sekalian. Nah, kalau sekolah itu pengawas ini ibaratkan proktor ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti keluar aplikasi dulu, lihat dulu internetnya terhubung atau tidak. Biasanya kalau peserta, ya banyak yang curhat juga di grup, yang menggunakan wifi nih teman-teman, yang menggunakan wifi itu diganti dengan kuota data ya teman-teman ya, paket data maksudnya ya, paket data. Biar apa? Biar nanti tiba-tiba ada gangguan internet in the home dan lain sebagainya, teman-teman bisa siapkan paket data. Setidaknya ada 20 sampai 50 minimal gigabyte untuk Zoom maupun untuk pelaksanaan exam browser. Oke? Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini teman-teman. Belum selesai studi kasus tapi waktu sudah habis. Ada ya? Karena sekali lagi kita sampaikan, pada saat teman-teman mengetik studi kasus itu nggak sempat mikir
Benar banget ya teman-teman, gak sempat mikir. Jadi kita fokus aja pada hafalan kita sebelumnya, pada studi kasus yang telah kita buat sebelumnya. Kenapa? Karena di hari-hari kita nggak bisa mikir ya. Kalau udah hafal teman-teman, itu lancar banget, 15 menit selesai. Tapi kalau misalnya masih kayak ngambang-ngambang ya teman-teman, wah itu 30 menit terasa 5 menit. Serius teman-teman ya, Bang nggak bohong. Kalian nanti bisa buktikan sendiri seberapa cepatnya waktu berlalu pada saat mengerjakan studi kasus. Maka dari itu, sesuai pengalaman kami, sesuai pengalaman teman-teman ya, di tahap 2 ya yang telah lulus, teman-teman bisa lihat ini ya, Masya Allah ya. Kalau di tahap 2 itu banyak banget yang lulus, hampir 100% di grup kita. Ada 2 grup ya, Alhamdulillah 100% semuanya lulus nih PPG Piloting tahap 2 nih, Masya Allah ya teman-teman ya. Terima kasih buat tim-tim kelas ID. Kemudian ini ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih kelas ID atas bimbingannya selama ini. Karena kita bimbing dari pembuatan modul teman-teman ya. Terima kasih dan banyak-banyak lainnya ini teman-teman bisa cek ya. Nah ya, ini banyak, hanya sebagian aja yang kita screenshot sebagai bukti bahwa kalau kelas ID itu belajar dan mengajarnya tidak setengah-setengah. Karena kita bimbing teman-teman ya, alhamdulillah lulus ya. Terima kasih kelas ID atas bimbingannya. Nah ini banyak banget. Kelas ID memang luar biasa, sangat membantu, sangat sabar dalam melayani kami. Iya benar, jam 1 malam aja ditelepon itu teman-teman. Tapi kalau telepon nggak diangkat, tapi kalau WA pasti dibalas ya, perharinya pasti dibalas oleh tim-tim kelas ID. Nah ya, assalamualaikum, alhamdulillah saya lulus PPGK, barusan cek pengumuman. Saya terima kasih banyak sama kelas ID atas bantuan info dari websitenya. Bisa latihan teraud, banyak referensi dan bisa belajar dan hadapi UKPPG. Semoga menjadi pahala jariah untuk kelas ID sekantor. Sekali lagi, ini banyak banget ya testimoni yang Masya Allah banget ya. Masya Allah, terima kasih selama ini bimbingannya. Nah seperti itu. Oke, kita kembali ke yang ini. Nah, belum selesai studi kasus, tapi waktu sudah habis. Nah, teman-teman, intinya kalian pada saat menyelesaikan studi kasus, selesaikan dulu 4 soal, 4 pertanyaan tersebut ya. Untuk masalahnya cukup 1 aja. Kemudian upayanya teman-teman bisa lebih dari 4 ataupun 5 ya, biar nanti berkembang ya, biar bisa 2500 karakter atau 350 kata minimal. Atau kemudian yang hasilnya ya teman-teman bisa cukup 1. Tapi kalau misalnya pengen banyak ya teman-teman, uraikan dari hasil upaya yang kalian sampaikan. Misalnya kalau upayanya ada 3 berarti hasilnya ada 3, upayanya ada 4 berarti hasilnya ada 4. Dan yang terakhir ya teman-teman, yaitu inspirasi apa yang didapat, itu cukup 1 aja. Insyaallah teman-teman bisa mengetik 350 kata atau setidaknya 2500-an ya. Kalau sudah di 3000 karakter itu udah tahap aman banget. Tapi belum selesai, tiba-tiba waktu habis bagaimana? Nah, Allahu alam ya teman-teman ya. Allahu alam. Mudah-mudahan nanti ada remedial, ataupun mudah-mudahan kalau nggak ada remedial, karena ini diserahkan ya penilaian sepenuhnya sama LPTK. Mudah-mudahan mereka punya hati nurani ya, punya hati nurani, pertimbangan dan lain sebagainya. Karena mungkin yang melakukan uji ini kan bukan, maksudnya umurnya udah di atas 30 sampai 40 ya, mungkin mereka banyak toleransi, dan itu juga di pengakuan salah satu tim penguji ya teman-teman, kecuali yang pelajar. Tapi sekali lagi, yang belum tes jangan maksudnya jangan meremehkan, tetap diberikan hasil yang maksimal. Seperti itu teman-teman. Mudah informasi kali ini bermanfaat. Yang belum tes, sekali lagi ya, kita ada FR terbaru nih teman-teman ya. Materi 25 FR soal PCK dan SJT PGSD asli. Ini asli teman-teman, yang PGSD mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu tes ya teman-teman, yang dimanfaatkan banget. Nanti tinggal klik belajar materi saja seperti ini, dan ini nanti bakal ada di menu latihan teman-teman. Klik saja seperti ini ya. Nah, ini ya kumpulan soal FR UTBK Prodi PGSD. Tuh teman-teman, ini soal asli ya, soal asli ya teman-teman ya. Tim kita dapat ya, tim kita cek satu persatu berdasarkan referensi sebelumnya, dan ini teman-teman bisa baca, hafalkan ini ya teman-teman ya, hafalkan. Dan insya Allah, nah apalagi ini bakal keluar nih pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SD. Ini soalnya pasti keluar, dijamin 100% ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kalau hafal yang ini, kalau paham yang ini, insya Allah teman-teman semuanya bakal lolos untuk di kelas ID ya teman-teman ya. Kemudian juga untuk tryoutnya kita sudah lengkap banget ya teman-teman. Ini mulai dari Prodi, TKJT, kemudian Sosiologi, Seni Rupa, Sejarah, PLB, PJOK, PGSD, PJOK. Alhamdulillah ya, sebagian besar keluar yang kemarin teman-teman. Di hari kedua, Pendidikan Pancasila, PAUD, Otomotif, Matematika, Manajemen, Kimia, IPS, ini lengkap banget ya teman-teman ya. Misalnya saja pendidikan luar biasa PLB nih teman-teman. Nah, ada kuncinya di sini. Nah, tinggal dibelajar aja di sini teman-teman. Tinggal dipelajari aja, tinggal di zoom aja di sini.
Ini soalnya keluar teman-teman ya, yakin aja. Kemudian PGSD. PGSD ini paling banyak nanti tes nih, 3 hari atau 4 hari mereka ya. Maksudnya gilirannya ya, dialokasikan waktu. Nah, nanti tinggal di zoom aja. Nanti kalau udah dekat seperti ini bakal kelihatan jelas. Nah, ya jelas banget ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti di latihan soal ya teman-teman ya, di sini di latihan soal teman-teman. Nanti pelajari juga prodi kalian ya. Nah, cek saja prodinya di sini. Nanti kita akan tambahkan FR di sini teman-teman, terutama PGSD yang jumlahnya sangat banyak banget. Ya, tapi untuk prodi lain teman-teman bisa kita sudah siapkan 30 soal masing-masing ya. Ada SJT dan ada PCK. Misalnya ini contohnya aja ya. Latihan 1 Pendidikan Pancasila atau PGSD yang belum tes ya. Mana PGSD nih? Di atas mungkin PGSD ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ini banyak banget ya. Nah, ini latihan 2 PGSD PCK. Nanti kerjakan latihan aja seperti ini, kerjakan latihan ya seperti ini teman-teman. Masya Allah. Nah, ini tinggal dijawab aja, nih ya, tinggal dijawab. Oke, kita sembarang aja lah. Nah, apakah ada pembahasan atau kunci jawaban? Ada di sini, langsung dibenarkan. Kalau misalnya benar, kalau salah ada kunci jawabannya yang mana. Nah, misalnya nomor 1, jawabannya seharusnya portofolio, tapi kalau teman-teman jawab informatif berarti salah. Nah, di sini jawaban yang benar adalah C. Asesmen yang cocok dilakukan Pak Riko adalah portofolio. Nah, ini kita jawab nomor 4. Nah, mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Ye, jawaban kamu benar. Nah, ini ya, ada pembahasannya juga sedikit biar teman-teman lebih mantap ya. Nah, kalau jawaban warna hijau, ini arti benar jawabnya. Bagaimana cara mengakses kelasnya? Iya, mudah banget ya teman-teman ya. Kalian juga bisa ikut event ini sebenarnya. Nah ya, tumbuh bersama kelas ID. Hadiah utamanya atau grand prize-nya adalah umroh gratis di tahun 2025 tahun depan teman-teman. Ada 3 unit laptop dan uang tunai sebesar sebesar 10 juta rupiah untuk 20 orang ya. Testimoni di sini, kemudian juga cara setting dan lain sebagainya. Studi kasus teman-teman bisa cek saja di sini ya. Oke, tapi jangan lupa ya, sedekahnya 1 subscriber buat channel guru juga. Cek-cek video sebelumnya, barangkali ada informasi yang bermanfaat. Karena hampir setiap hari ada 2-3 video yang kita update buat teman-teman agar nggak ketinggalan informasi. Nah, setelah PPG nanti rencananya kita akan membahas secara full P3K ya teman-teman. Kita akan bantu teman-teman untuk P3 seperti kita ngebantu teman-teman kita di program PPG, program prakerja maupun program ASN lainnya ya. Nah, bagaimana cara mengakses tadi kunci-kunci jawaban kemudian dan lain sebagainya teman-teman? Mudah banget. Ketika saja kelas ide seperti ini di Google ya, maka akan ada tampil yang paling atas udah ya teman-teman ya, nggak ada yang lain lagi. Nah, ini gabung bersama kelas ide dapat umroh gratis. Nanti tinggal daftar saja kalau misalnya teman-teman memang pendaftar baru ya. Nanti tinggal tulisan nama, email, password dan konfirmasi password. Pastikan emailnya aktif. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya teman-teman lupa, itu bisa diubah passwordnya. Nanti akan terkirim ke email teman-teman. Nah, nanti tinggal klik daftar saja. Kalau sudah tinggal masuk sekarang seperti ini. Ya. Nah, akan ada selamat datang nama teman-teman, kemudian di sini ada menu ya. Beli kelas saya dan pengaturan. Kalau menggunakan gadget, teman-teman, tampilan ini posisinya di bawah. Nah, nanti tinggal di kelas saya seperti ini, teman-teman ya, kelas saya seperti ini. Beli kelas. Menu beli kelas ya. Nah, teman-teman pilih kelas yang ini. Jangan sampai salah pilih kelas ya. Ini kebanyakan salah pilih kelas. Nah, soal dan kunci jawaban teraut PWM dan studi kasus PPG ya. Nanti tinggal lihat kelas saja seperti ini. Maka pastikan prodi teman-teman ada di sini semua. Kalau sudah, nanti harganya normalnya segini teman-teman ya. Jangan sampai nanti di hari mendekati di hari itu, karena ini promonya hanya sebentar saja teman-teman ya. Didapat potongan segini, maka hanya sisa segini. Tapi ini teman-teman bisa dapat promo lagi. Ketikkan saja ini kode promonya PPG 2024. Nanti tinggal diterapkan saja dan harga yang segini nah berubah jadi ini. Ini udah dapat semua tadi, latihan, soal dan kunci jawaban tryout ya, FR lengkap, pakai banget teman-teman. Nanti tinggal klik bayar saja seperti ini. Nah, nanti teman-teman diarahkan ke metode pembayaran. Ada transfer bank, ada wallet, dan ada pembayar QR. Bagaimana kalau transfer bank? Contoh misalnya Mandiri. Klik Mandiri seperti ini. Silahkan transfer ke virtual account number ini, namanya ini, kemudian jumlahnya ini ya. Nanti tinggal dicek saja. Nggak perlu dikirim bukti transfernya, karena nanti kelasnya otomatis bakal terbuka secara otomatis ya. Wallet, pilih aja walletnya yang mana. Sedangkan QR ini lebih cepat lagi. Ya, tinggal di barcode saja. Nah, ketika 2-3 detik setelah payment, maka kelasnya bakal muncul seperti ini. Di mana? Di menu kelas saya.
Simple banget ya kalau di kelas ide ya teman-teman. Nah, ini paket kelas ide ya. Ini modul kemarin, ini perangkat ya pada saat pembuatan ini, dan ini yang terakhir. Lihat soal saja seperti ini. Nah, teman-teman bisa explore. Ada materi belajar ini berisi tentang itu ya, kunci tryout PMM dan studi kasus. Ini langsung dari kelas idenya langsung teman-teman. Nilainya maksimal 35/35, 75/75. Nah, intinya di atas 30 ya teman-teman. Kemudian ini soal latihan ya. Kemudian soal tryout kok nggak ada teman-teman. Karena tryout kalian bisa akses sendiri di PMM ya secara gratis. Nanti next di tahun 2025 juga kita akan tambahkan tryout sini. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan kelas ini bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman lebih siap dalam menghadapi UP, UKP, PPG periode yang keempat bagi guru tertentu tahap ketiga. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.